Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah kita merasa bahwa hubungan dengan anak-anak berubah seiring bertambahnya usia? Dahulu mereka begitu dekat, begitu penurut, begitu ceria ketika berada di sekitar kita. Namun ketika mereka tumbuh dewasa, perlahan hubungan itu terasa berbeda. Ada jarak yang muncul, ada sikap yang berubah, dan kadang kita tidak tahu apa penyebabnya. Padahal jauh di dalam hati, semua orang tua hanya ingin dihormati, dihargai, dan ditempatkan di tempat yang mulia oleh anak-anaknya. Namun ada kenyataan yang harus kita akui dengan lapang. Kadang bukan karena anak tidak menghormati orang tuanya, tetapi karena ada sikap-sikap kita yang tanpa sengaja membuat mereka menjauh. Sikap yang tidak kita sadari tetapi mereka rasakan setiap hari. Sikap kecil yang mungkin bagi kita biasa saja, tetapi bagi mereka bisa terasa menekan, menyakitkan atau melelahkan. Dan semua itu membuat penghormatan yang seharusnya tumbuh dengan alami, justru perlahan memudar. Usia senja adalah masa terbaik untuk memperbaiki hubungan dengan anak. Masa untuk menata kembali cara kita berbicara, cara kita meminta, cara kita menegur, dan cara kita menunjukkan kasih sayang. Karena di usia ini kita bukan hanya butuh perhatian, tetapi juga ingin hubungan yang hangat dan penuh kedamaian. Hubungan yang tidak dipenuhi rasa tegang, tuntutan, atau pertengkaran yang tidak perlu. Sebelum kita membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Apakah selama ini kita sudah berusaha memahami mereka? Apakah kita sudah memberi ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri? Atau justru tanpa sadar, kita membuat mereka merasa serba salah? Bapak dan Ibu boleh tulis pengalaman atau perasaan di kolom komentar agar kita dapat belajar bersama. Dalam pembahasan ini, tujuan kita bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tidak sama sekali. Justru tujuan kita adalah memperbaiki hubungan, memperhalus sikap, dan menemukan kembali kedekatan yang mungkin sempat hilang. Karena orang tua yang hebat adalah mereka yang tetap mau belajar, meski usia terus bertambah. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan itu bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan pertama yang sering tanpa disadari membuat anak menjauh adalah terlalu banyak menuntut mereka. Kita sebagai orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anak-anak. Kita ingin mereka perhatian, peduli, sering pulang, sering menelpon, dan selalu ingat pada kita. Namun kadang, tanpa kita sadari, tuntutan-tuntutan itu menjadi beban untuk mereka. Anak yang sudah dewasa memiliki kehidupan yang berbeda dari masa kecilnya. Mereka punya tanggung jawab sendiri, pekerjaan, keluarga, dan masalah pribadi yang kadang tidak berani mereka ceritakan. Ketika orang tua terlalu banyak menuntut, anak sering merasa apapun yang mereka lakukan tidak pernah cukup. Sudah datang berkunjung, masih dibilang kurang lama. Sudah memberi kabar, masih dianggap jarang. Sudah membantu sebisanya, masih dinilai tidak perhatian. Perasaan selalu salah inilah yang sering membuat anak menjauh. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena mereka takut mengecewakan. Anak yang merasa selalu salah akan memilih diam, menghindar, atau menjaga jarak agar tidak melukai hati orang tuanya maupun hatinya sendiri. Cobalah renungkan sejenak, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini kita lebih banyak menyampaikan keinginan atau kebutuhan? Kadang kita mengatakan, kamu harus sering pulang. Padahal yang sebenarnya ingin kita katakan adalah, Ibu kangen sama kamu. Tuntutan membuat anak tegang, tapi ungkapan jujur dari hati membuat mereka luluh. Anak lebih mudah menghormati orang tua yang berbicara dengan kelembutan, bukan dengan paksaan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk jujur pada diri sendiri. Pernahkah kita merasa kecewa karena anak tidak melakukan sesuatu yang kita harapkan? Atau pernahkah kita tanpa sadar mengucapkan kalimat yang membuat mereka tertekan? Jika iya, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Banyak orang tua lain yang mengalami hal serupa. Tuliskan pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar. Jangan malu, karena bisa jadi cerita Bapak dan Ibu menjadi pengingat berharga bagi orang tua lainnya. Ingatlah bahwa hubungan orang tua dan anak bukan soal siapa yang paling benar atau paling berhak. Hubungan ini dibangun dengan kasih, pengertian, dan kelembutan. Ketika tuntutan dikurangi dan diganti dengan kejujuran hati, anak bukan hanya menghormati, tetapi juga akan semakin sayang dan merasa aman untuk mendekat. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan kedua yang sering dianggap sepele, namun dampaknya bisa sangat dalam pada hati anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan kedua yang sering tidak disadari orang tua adalah kebiasaan mengungkit kesalahan lama. Mungkin niatnya untuk mengingatkan, agar anak tidak mengulanginya lagi. Namun bagi anak yang sudah dewasa, mengungkit masa lalu justru terasa seperti membuka luka yang sudah mereka tutup rapat. Mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk berubah, tidak dihargai atas usaha mereka sekarang, dan selalu dinilai berdasarkan masa lalu yang mungkin sudah mereka sesali bertahun-tahun. Ketika orang tua berkata, dulu kamu pernah begini, dulu kamu bikin ibu kecewa, dulu kamu lakukan itu,
Anak merasa dirinya tidak pernah benar di mata orang tua. Mereka merasa identitasnya terjebak di masa lalu. Padahal mereka sudah berusaha memperbaiki diri, bekerja keras menjadi pribadi yang lebih baik, dan ingin membangun hubungan baru yang lebih sehat dengan orang tuanya. Tetapi saat kesalahan lama terus diungkit, mereka merasa semua usahanya sia-sia. Hati mereka pun perlahan menjauh. Mari kita renungkan bersama Bapak dan Ibu. Apakah kesalahan masa lalu itu masih benar-benar penting hari ini? Apakah mengulang cerita lama membuat hubungan menjadi lebih baik atau justru membuat jarak semakin lebar? Anak-anak menghormati orang tua yang bisa berkata, "Sudah ya, itu masa lalu. Ibu lihat kamu sudah banyak berubah sekarang." Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat hati anak luluh seketika karena mereka merasa diterima apa adanya. Saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, pernahkah anak berkata bahwa mereka tidak suka saat masa lalu diungkit? Atau mungkin mereka hanya diam tetapi sikapnya berubah setiap kali hal itu terjadi? Coba tuliskan pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa membantu banyak orang tua memahami bahwa luka itu bukan hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga oleh hubungan keluarga secara keseluruhan. Hubungan orang tua dan anak akan menjadi jauh lebih indah bila masa lalu diletakkan di tempatnya, di belakang, bukan di antara kita. Anak akan sangat menghormati orang tua yang memilih memberi ruang bagi masa kini, bukan mengurung mereka dalam kesalahan yang sudah lewat. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan ketiga yang sering muncul dalam bentuk kalimat-kalimat yang tidak kita sadari, namun dampaknya sangat dalam bagi hati anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan ketiga yang sering tanpa sadar dilakukan orang tua adalah membandingkan anak dengan orang lain. Kadang niatnya baik, ingin memotivasi, ingin anak menjadi lebih baik, atau sekadar mengatakan bahwa ada contoh yang patut ditiru. Mereka merasa tidak cukup, tidak dianggap, atau tidak diterima menjadi diri mereka sendiri. Perbandingan kecil yang terlihat sederhana di mata kita, sebenarnya bisa melukai hati mereka jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Kalimat seperti, lihat anak si A, rajin sekali, atau cobalah seperti B, dia lebih berhasil, seringkali membuat anak merasa ia tidak akan pernah cukup baik. Mereka merasa segala usaha yang mereka lakukan tidak pernah mampu memenuhi harapan orang tua. Perasaan ini bisa membuat hubungan renggang, bahkan membuat anak menjauh, bukan karena mereka tidak sayang, tetapi karena perbandingan membuat mereka kehilangan rasa percaya diri di hadapan orang tuanya sendiri. Padahal setiap anak memiliki jalannya masing-masing. Ada yang sukses cepat, ada yang butuh waktu. Ada yang rezekinya lancar, ada yang diuji dulu. Ada yang kuat secara mental, ada yang bertumbuh perlahan. Ketika orang tua belajar menerima anak tanpa membandingkan, anak akan merasa dihargai. Mereka merasa diterima dan layak menjadi diri sendiri. Dan ketika anak merasa diterima, rasa hormat pada orang tua pun tumbuh dengan sendirinya. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu pernah dibandingkan oleh orang tua dulu? Bagaimana rasanya? Apakah membekas sampai sekarang? Bila iya, maka perasaan yang sama juga dirasakan oleh anak-anak kita. Silakan ceritakan pengalaman di kolom komentar. Banyak penonton lain yang mungkin merasakan hal serupa dan akan merasa lebih tenang ketika mengetahui mereka tidak sendirian. Anak akan sangat menghormati orang tua yang mau berkata, "Ibu bangga dengan kamu apa adanya." Kalimat kecil seperti itu bisa menjadi doa paling indah untuk anak. Sebab penghormatan sejati tumbuh dari penerimaan, bukan tekanan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan keempat yang sering muncul dalam bentuk kebiasaan sehari-hari dan dapat memengaruhi cara anak memperlakukan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan keempat yang sering terjadi tanpa kita sadari adalah terlalu ingin mengendalikan kehidupan anak. Ketika anak masih kecil, kita yang mengatur segalanya, makan, pakaian, sekolah, teman bermain, hingga kebiasaan sehari-hari. Namun ketika anak sudah dewasa, ruang kendali itu sudah berpindah. Mereka tanam memiliki pemikiran, kehendak, dan arah hidup sendiri. Sayangnya, sebagian orang tua masih berusaha ikut menentukan semua hal dalam hidup anak, bahkan ketika anak sudah punya keluarga sendiri. Keinginan mengendalikan ini biasanya muncul dari rasa sayang. Orang tua ingin memastikan anak tidak salah langkah, tidak terluka, dan tidak gagal. Namun perhatian yang berlebihan dapat terasa seperti belenggu bagi anak. Ketika setiap keputusan mereka dipertanyakan, dikritik, atau diarahkan ulang, anak merasa tidak dipercaya. Dan kepercayaan adalah pondasi utama dalam hubungan apapun, termasuk hubungan orang tua dengan anak. Ketika anak merasa dirinya tidak dipercaya, ia akan menjaga jarak untuk melindungi dirinya sendiri. Mengendalikan terlalu banyak bisa muncul dalam berbagai bentuk, misalnya menentukan bagaimana anak harus mendidik anaknya sendiri, mengatur cara mereka mengatur keuangan,
mengomentari pilihan pasangan hidup, hingga ikut campur pada masalah rumah tangga mereka. Meski niatnya baik, anak yang sudah dewasa ingin dihormati sebagai individu yang mampu membuat keputusan sendiri. Mereka ingin didengar, bukan diarahkan terus-menerus. Mereka ingin ditemani, bukan diawasi. Bila ruang ini tidak diberikan, hubungan perlahan akan terasa sesak. Orang tua yang bijak bukanlah mereka yang terus mengawasi langkah anaknya, tetapi mereka yang memberi ruang agar anak belajar dari pengalaman hidupnya sendiri. Ketika orang tua memberikan kepercayaan, anak justru akan lebih dekat, lebih terbuka, dan lebih menghormati. Mereka merasa dihargai bukan hanya sebagai anak, tetapi sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mengontrol bukanlah bentuk sayang, tetapi melepaskan kendali dengan tenang justru menunjukkan kedewasaan orang tua. Pada akhirnya, hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak hanya bisa terwujud ketika keduanya saling menghormati batasan. Orang tua yang menghargai ruang pribadi anak akan mendapatkan tempat yang sangat istimewa di hati mereka. Dalam bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan kelima, sebuah kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari, namun dapat membuat anak merasa jauh secara emosional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan kelima yang sering tidak disadari adalah kebiasaan terlalu sering mengeluh di hadapan anak. Mengeluh adalah hal yang manusiawi, apalagi di usia senja ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu dan pikiran mudah lelah. Namun ketika keluhan menjadi terlalu sering, terlalu berat, atau diulang-ulang setiap kali bertemu, anak dapat merasa kewalahan secara emosional. Mereka bukan tidak peduli, bukan tidak sayang, tetapi terlalu banyak keluhan membuat mereka merasa tidak mampu membahagiakan orang tuanya. Anak yang terus-menerus mendengar keluhan, baik tentang kesehatan, ekonomi, kesepian, keluarga, atau masalah kecil sehari-hari, lama-kelamaan merasa dirinya selalu kurang. Mereka merasa apapun yang mereka lakukan tidak cukup mengurangi beban orang tuanya. Perasaan ini membuat mereka mudah sedih, cemas, bahkan merasa bersalah. Ketika emosi negatif itu menumpuk, sebagian anak memilih menjaga jarak bukan karena tidak sayang, tetapi karena ingin menjaga ketenangan pikirannya sendiri. Keluhan yang berlebihan juga dapat membuat rumah terasa berat secara emosional. Anak yang datang dengan niat baik untuk mengunjungi orang tua bisa kehilangan semangat ketika yang disambut adalah daftar panjang keluh kesah. Padahal mereka ingin merasakan suasana hangat, ingin melihat senyum orang tua, ingin berbincang dengan tenang. Namun ketika keluhan menjadi pusat percakapan, suasana itu sulit terwujud. Dan tanpa disadari, anak menjadi enggan berlama-lama karena merasa tidak mampu menenangkan orang tua. Mengurangi keluhan bukan berarti menutupi perasaan. Orang tua tetap boleh bercerita tentang apa yang dirasakan, tentang kesulitan atau kelelahan. Namun lebih indah bila cerita itu disampaikan dengan tenang, tidak terlalu sering, dan disertai rasa syukur. Ketika orang tua mampu menjaga hatinya, anak akan merasa jauh lebih nyaman. Mereka akan lebih sering pulang, lebih betah bercerita, dan lebih mudah membuka hati. Karena energi yang mereka terima adalah ketenangan, bukan beban. Pada akhirnya, anak menghormati orang tua bukan hanya karena usia, tetapi juga karena ketenangan sikapnya. Orang tua yang mampu menjaga diri dari keluhan berlebihan, menunjukkan kebijaksanaan dan kelapangan hati. Itulah yang membuat anak menghormati, bahkan menaruh kagum yang mendalam. Setelah ini, kita akan memasuki bagian berikutnya, di mana kita mulai merangkum bagaimana kelima kesalahan ini bisa diperbaiki dengan cara yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 kesalahan yang sering tidak disadari, mulai dari terlalu banyak menuntut, mengungkit masa lalu, membandingkan, mengendalikan terlalu banyak, hingga terlalu sering mengeluh, ada saatnya kita berhenti sejenak untuk merenungkan dampaknya. Semua kesalahan ini bukanlah kejahatan. Tidak ada orang tua yang melakukan ini karena niat buruk. Kebanyakan melakukannya karena cinta, karena khawatir, atau karena kebiasaan bertahun-tahun yang terbentuk sejak mendidik anak masih kecil. Namun meski niatnya baik, dampaknya tetap dapat membuat anak merasa menjauh secara emosional. Anak yang merasakan tekanan dari tuntutan akan merasa tidak pernah cukup. Anak yang terus-menerus diingatkan kesalahan lamanya akan merasa dirinya tidak pernah berkembang. Anak yang dibandingkan dengan orang lain akan merasa dirinya tidak pernah layak. Anak yang dikendalikan merasa dirinya tidak dipercaya. Dan anak yang sering mendengar keluhan berat akan merasa dirinya tidak mampu membahagiakan orang tua. Perasaan-perasaan ini bukan hanya menumpuk dalam waktu singkat, tetapi bisa menetap bertahun-tahun di hati mereka. Ketika perasaan itu terus tumbuh, hubungan antara orang tua dan anak dapat dipenuhi oleh kecanggungan. Ada rasa sungkan, ada rasa takut salah, bahkan ada rasa bersalah yang tidak disadari. Setiap kunjungan terasa terlalu singkat.
Setiap percakapan terasa berhati-hati, dan kadang anak lebih banyak diam bukan karena tidak sayang, tetapi karena tidak ingin melukai. Hubungan yang seharusnya hangat menjadi lebih kaku, seperti dua orang yang saling mencintai tetapi tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri. Namun kabar baiknya adalah, hubungan antara orang tua dan anak selalu bisa diperbaiki. Tidak ada luka yang terlalu besar untuk sembuh, tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk didekatkan kembali. Banyak anak yang sebenarnya ingin lebih dekat, ingin lebih terbuka, dan ingin lebih sering pulang. Mereka hanya menunggu momen ketika orang tua memberi ruang, memberi pengertian, dan menunjukkan bahwa hubungan mereka bisa dimulai kembali dengan cara yang lebih lembut. Harapan itu selalu ada, selama kedua hati masih mau membuka diri. Bagian ini mengajak kita memahami bahwa memperbaiki hubungan tidak dimulai dari anak, tetapi dari keteladanan orang tua. Orang tua yang mau berubah menunjukkan kebesaran jiwa yang luar biasa. Dan penghormatan anak tumbuh bukan dari ketakutan, tetapi dari rasa kagum melihat orang tua yang lembut, lapang, dan bijaksana. Setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan tentang cara memperbaiki hubungan dengan langkah-langkah yang sederhana namun penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memperbaiki hubungan dengan anak tidak selalu membutuhkan kata permintaan maaf yang besar atau perubahan drastis dalam sehari. Hubungan keluarga pulih melalui langkah-langkah kecil yang konsisten, lembut, dan penuh kebijaksanaan. Salah satu langkah pertama adalah mengubah nada bicara. Nada suara yang lebih tenang, lembut, dan tidak menekan seringkali jauh lebih didengar oleh anak dibandingkan nasihat panjang. Ketika orang tua berbicara dengan nada yang damai, anak merasa aman untuk membuka hati kembali. Dan keamanan emosional adalah dasar dari hubungan yang hangat di usia senja. Langkah berikutnya adalah mulai memilih kata-kata yang lebih menenangkan. Kadang orang tua berbicara dengan maksud mendukung, tetapi kata yang keluar justru menyentuh luka lama anak. Misalnya, alih-alih mengatakan, kamu harus begini. Orang tua bisa memilih kalimat, menurut ibu, bagaimana kalau dicoba cara ini? Perubahan kalimat yang kecil membuat anak merasa dihargai pendapatnya. Mereka merasa bukan hanya menjadi anak yang diperintah, tetapi menjadi pribadi yang diajak berdiskusi. Inilah yang secara perlahan membangun rasa hormat yang tulus, bukan hormat karena kewajiban. Selain kata dan nada, salah satu cara memperbaiki hubungan adalah memberi ruang kepada anak untuk menjalani hidupnya. Ketika orang tua tidak terlalu sering menasihati atau mengatur, anak justru akan kembali mendekat dengan sendirinya. Mereka akan merasa bahwa orang tua memberi kepercayaan. Kepercayaan adalah hadiah besar untuk seorang anak meskipun ia sudah dewasa. Dengan ruang itu anak merasa lebih ringan, lebih dekat, dan lebih ingin kembali pulang. Banyak orang tua tidak sadar bahwa terlalu banyak campur tangan justru memberi jarak. Sedangkan memberi ruang justru mengundang kedekatan. Cara lain yang tidak kalah penting adalah menunjukkan ketulusan dalam bentuk perhatian kecil. Misalnya menyambut anak dengan senyum hangat ketika mereka pulang, tidak langsung mengeluh tentang kondisi tubuh, atau tidak langsung menuntut ini dan itu. Kehangatan sederhana seperti menyuguhkan teh, menanyakan kabar tanpa tekanan, atau menyampaikan rasa syukur bahwa anak masih menyempatkan waktu datang dapat melunakkan hati mereka. Anak merasa disambut bukan diadili. Dan sambutan yang penuh cinta inilah yang perlahan menghapus jarak yang sebelumnya muncul tanpa sengaja. Terakhir, hal yang paling elegan yang bisa dilakukan orang tua adalah menjaga martabat diri sendiri. Merawat diri, menjaga kebersihan rumah, menunjukkan kemandirian sekecil apapun semuanya memberi pesan bahwa orang tua tetap tegak berdiri dengan penuh wibawa. Anak akan melihat bahwa meskipun usia bertambah, orang tua tetap memiliki prinsip dan kekuatan batin. Sikap seperti ini membuat anak lebih menghargai dan lebih ingin berada dekat. Ketika orang tua tidak terlalu membebani dan tidak terlalu menuntut, hubungan yang hangat akan tumbuh kembali dengan sendirinya. Dan dari situlah, kedamaian keluarga akan pelan-pelan kembali mengisi hari-hari di usia senja. Dalam kehidupan keluarga, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana cara orang tua menunjukkan keteladanan dalam keseharian. Banyak anak mungkin tidak selalu mendengarkan nasihat secara langsung, tetapi mereka hampir selalu meniru apa yang mereka lihat. Ketika orang tua menunjukkan sikap tenang, bijaksana, dan mampu mengatur emosi, anak pun belajar untuk bersikap sama. Namun sebaliknya, jika setiap masalah selalu disikapi dengan amarah atau keluhan, anak pun menganggap itu sebagai cara yang wajar untuk menghadapi situasi sulit. Ada banyak orang tua yang sebenarnya sangat sayang kepada anak-anaknya, namun kasih sayang itu tertutup oleh pola komunikasi yang keras. Misalnya ketika anak berbuat salah, orang tua hanya fokus menegur tanpa menunjukkan rasa peduli, sehingga anak merasa tidak dihargai. Padahal,
Anak-anak di segala usia tetap membutuhkan bentuk kasih sayang yang lembut, sekalipun mereka sudah tumbuh dewasa dan mandiri. Sentuhan lembut, panggilan hangat, atau sekadar ucapan ibu bangga padamu dapat menumbuhkan rasa hormat dalam hati mereka. Selain itu, sering terjadi orang tua menuntut anak untuk berubah tetapi tidak mau berubah terlebih dahulu. Anak diminta disiplin, tetapi orang tua sendiri sering tidak konsisten. Anak diminta sopan, sementara orang tua berbicara dengan nada tinggi. Ketidaksesuaian inilah yang terkadang membuat anak menjauh secara emosional. Ketika jarak hati mulai terbentuk, hormat pun perlahan memudar. Bukan karena anak tidak sayang, tetapi karena mereka merasa tidak dimengerti. Sikap keras kepala orang tua juga menjadi salah satu penyebab hubungan merenggang. Ada orang tua yang merasa apapun yang dilakukan anak selalu salah, dan pendapat diri sendiri selalu benar. Sikap seperti ini membuat anak merasa tidak pernah cukup, tidak pernah dihargai, dan akhirnya memilih menghindar agar tidak terluka. Padahal, sedikit saja ruang untuk berdiskusi, sedikit saja kesempatan untuk saling mendengarkan, dapat membuat hubungan kembali hangat. Pada akhirnya, rasa hormat tidak bisa dipaksa muncul dari anak. Ia tumbuh karena kebijaksanaan, keteladanan, dan kasih yang ditunjukkan setiap hari. Ketika orang tua mampu membuka hati, mengakui kekurangan, dan bersedia belajar bersama anak-anaknya, maka hubungan itu akan pulih perlahan. Anak akan kembali menghargai, bukan karena takut, tetapi karena cinta yang tulus. Dan cinta yang tulus, Bunda Shanum, adalah dasar dari semua hubungan keluarga yang harmonis. Dalam perjalanan menjadi orang tua, seringkali kita mengira bahwa tugas kita selesai saat anak-anak tumbuh dewasa. Padahal, justru pada masa inilah peran orang tua berubah menjadi tempat kembali, tempat anak menenangkan hati, dan tempat mereka belajar tentang arti kebijaksanaan yang sesungguhnya. Anak-anak yang hormat kepada orang tuanya bukan hanya karena nasihat yang mereka dengar, tetapi karena sikap yang mereka rasakan dari hari ke hari. Ketika orang tua menjaga ucapannya, menghindari merendahkan anak, dan memilih untuk berbicara dengan penuh perhatian, maka rumah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Anak akan merasa aman untuk dekat, aman untuk bercerita, dan aman untuk pulang. Bahkan ketika mereka berbuat salah, cara orang tua merespons sangat menentukan apakah mereka akan kembali dengan hati yang terbuka atau pergi dengan hati yang tertutup. Banyak hubungan antara orang tua dan anak yang membaik bukan karena nasihat yang panjang, tetapi karena satu momen di mana orang tua berani berkata, "Maafkan ibu jika pernah menyakitimu." Kalimat sederhana ini bisa menjadi jembatan yang memperbaiki jarak bertahun-tahun. Tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang mau memperbaiki diri selalu akan dihormati, apapun usia mereka. Pada akhirnya, rasa hormat itu tumbuh dari kasih yang saling dijaga. Anak menghormati orang tua yang menunjukkan kelembutan, bukan kekerasan. Anak menghargai orang tua yang memberi teladan, bukan hanya tuntutan. Dan anak mencintai orang tua yang bersedia berubah bersama mereka, bukan yang hanya menuntut perubahan pada mereka. Semoga setiap orang tua yang mendengar pesan ini mendapatkan kekuatan untuk memperbaiki hubungan, memperhalus tutur kata, dan membuka hati. Karena ketika orang tua berubah menjadi pribadi yang lebih lembut dan bijaksana, maka anak pun akan kembali mendekat, membawa hormat dan cinta yang tumbuh dari ketulusan. Semoga keluarga kita selalu diberikan kedamaian, kehangatan, dan hubungan yang saling menguatkan hingga akhir hayat.